Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mulazimah. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai IMC, Advertising, dan Public Relation. Integrated Marketing Communication atau yang biasa kita sebut dengan IMC merupakan sebuah proses membentuk komunikasi antara brand dengan pelanggan melalui berbagai saluran pemasaran. Pesan yang diberikan di setiap saluran memiliki gelombang yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, jika sebuah brand diperkenalkan sebagai sesuatu yang mewah di media sosial, maka pada saluran lain seperti billboard atau papan iklan di jalan juga harus menunjukkan kesan yang sama. Gambar promosinya mungkin berbeda, tulisan iklannya sudah jelas akan berbeda, tetapi pesan yang disampaikan itu harus sama. Lalu untuk media yang digunakan oleh IMC itu ada yang pertama iklan. Iklan merupakan salah satu promosi secara halus dengan menunjukkan keunggulan produk dan posisinya dari kompetitor lain. Selain iklan tidak hanya pada media seperti televisi, radio, koran, tetapi juga media sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, email, dan lain-lain. Iklan juga bisa digunakan sebagai sarana memberikan pengetahuan merek kepada konsumen. Yang kedua ada hubungan masyarakat atau public relation. Ini merupakan salah satu upaya dalam menjaga komunikasi dengan konsumen. Melalui mereka, calon konsumen dapat mengenal perusahaan atau bisnis kamu. Yang ketiga, sales promotion. Sales promotion merupakan bentuk promosi dari penjualan seperti diskon dan bonus. Bagaimanapun, untuk melakukan sales promotion, kamu harus pintar dalam mengatur budget. Ini bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penjualan dan menarik minat dari calon konsumen yang lain. Misalnya, dengan melakukan buy one get one, diskon, ataupun bonus. Yang keempat ada event dan experience. Strategi Integrated Marketing Communication 1 ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun bisa diakali dengan mengadakan event online. Melalui adanya event ini, kamu atau brand bisa mengundang brand ambassador maupun influencer yang mempresentasikan brandmu. Yang kelima ada direct selling. Contoh integrated marketing communication ini dengan menjual produk secara terang-terangan pada konsumen dengan menunjukkan kelebihan dan mempengaruhi orang-orang agar merasa membutuhkan produk tersebut. Melalui strategi ini, kamu bisa meminta konsumen secara langsung untuk membeli produkmu. Manfaat dari integrated marketing communication sendiri yaitu antara lain untuk menyampaikan pesan yang kuat, untuk meningkatkan brand awareness, untuk menciptakan pengalaman pelanggan, serta untuk menghemat budget dalam melakukan promosi. Karena IMC ini adalah salah satu media promosi yang terbilang cukup murah. Berikutnya kita masuk ke advertising atau periklanan. Ini adalah sebuah komunikasi komersil dan non-personal tentang sebuah organisasi dan produk-produknya yang ditransmisikan ke suatu halayak target melalui media yang bersifat massal. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada online advertising. Biasanya, online advertising berada di sebuah website, media sosial, aplikasi, dan lain-lain. Jenis periklanan yang satu ini menjadi salah satu yang paling efektif untuk diterapkan. Lewat iklan online, kamu sudah dapat menentukan target pasar sesuai dengan keinginan, seperti menentukan usia, gender, lokasi, dan lain-lain. Selain itu, untuk masalah harga sendiri, online advertising adalah iklan yang terbilang lebih murah dibandingkan dengan semua bentuk lainnya. Namun, salah satu kerugian dari jenis iklan ini adalah tidak semua orang mengklik iklan yang telah kamu pasang di internet. Selain itu, mungkin pula pesannya tidak mencapai audiens yang ditargetkan. Yang kedua ada iklan media cetak. Iklan media cetak seperti di koran belakangan ini memang tidak terlalu populer seperti iklan online. Namun, jenis iklan ini masih digunakan untuk mempromosikan produk atau layanan. Biasanya media-media cetak lokal masih dipakai oleh bisnis lokal untuk mempromosikan bisnisnya agar dapat menjangkau pelanggan. Yang ketiga ada iklan televisi. Dulu, iklan televisi adalah yang paling populer sebelum adanya online advertising.
Banyak perusahaan besar menggunakan iklan televisi untuk menjangkau pasar di dalamnya. Meskipun iklan online mulai menjadi pesaing, sampai saat ini masih ada yang menggunakan iklan televisi untuk kebutuhan promosi produk atau layanan yang ditawarkan. Yang keempat, iklan outdoor. Iklan outdoor juga dikenal dengan iklan yang menjangkau konsumen ketika mereka berada di luar rumah. Salah satu bentuknya yaitu billboard. Yang kelima, ada product placement. Jenis iklan ini terbilang cukup unik. Product placement merupakan salah satu kegiatan mempromosikan produk atau layanan secara diam-diam lewat film, sinetron, web series, dan berbagai konten lainnya. Secara tidak langsung, jenis iklan ini merupakan iklan terselubung, di mana dalam sebuah adegan film terdapat sebuah produk dalam bentuk fisik, namun tidak dijelaskan secara langsung. Cara ini terbilang efektif untuk mencapai demografis yang diinginkan oleh pengiklan. Lalu kita masuk ke public relation. Public relation merupakan penghubung perusahaan atau organisasi dengan masyarakat sehingga sering disebut sebagai humas yang merupakan singkatan dari hubungan masyarakat. Selain itu, PR juga merupakan strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Tujuan public relation sendiri yaitu untuk membuat citra positif organisasi atau perusahaan di mata pihak eksternal atau masyarakat. Lalu, public relation juga mempunyai tugas internal, seperti membuat program komunikasi internal, melakukan audit komunikasi internal, melakukan saluran komunikasi yang baik, serta melakukan motivasi bagi karyawan. Demikian sedikit penjelasan mengenai EMC, Advertising, dan Public Relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.